1.24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penampakan nomor titik 2 SP titik kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penahanan nomor titik 2 SP titik han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024. Ironisnya, terhadap seluruh surat tersebut di atas yang dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran, sebab sejak tahun 2016 atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri atau putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035 garis miring K garis miring PIT garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat, ciri-ciri, dan ini dan permohonan memperjelas perbedaan tersebut sebagai berikut. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarbangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Sedangkan Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias serta tidak ada satupun orang yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman ataupun pihak keluarga yang pernah memanggilnya dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan alamat di dusun 1 Blok Simaja RT 04 RW 02 Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut, pemohon alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai sekolah lanjutan pertama atau SLTP. Sekitar berusia pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi, yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang, dalam hal ini pemohon. 11. Bahwa mengenai penangkapan dan jawaban pada intinya termohon mendalilkan sebagai berikut. 1. Gelar perkara jam 9 WIB tanggal 21 Mei 2024. 2. Pemohon ditangkap jam 18 WIB tanggal 21 Mei 2024. 3. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024. PD surat perintah penangkapan nomor SP titik kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 garis titik 24 garis miring 2024 Ditkrimum tertanggal 21 Mei 2024. 4. BAP terhadap pemohon dilakukan tanggal 22 Mei 2024. Dengan demikian terjadi kerancuan bahwa pemohon diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP tanggal 22 Mei 2004, sedangkan pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2024. 12. Termohon mendalilkan mengenai penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP titik da garis miring 55 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 Pidana halaman 5 dan 6 jawaban termohon serta penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan dalam jawaban termohon halaman 6.
Selanjutnya izin penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di Pengadilan Negeri Sumber terbit tanggal 30 Mei 2024 dengan alasan termohon didasarkan pada jawaban termohon halaman 30 huruf D. Pada intinya termohon mendasarkan mengenai penggeledahan pada pasal 34 ayat 1 dan 2 KUHP dan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengenai penyitaan. Sudah barang tentu dalam perkara Aqua pasal 34 ayat 1 dan 2 KUHP mengenai penggeledahan, pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengenai penyitaan tidak relevan diterapkan dalam perkara Aqua. 13. Bahwa selanjutnya termohon mendalilkan mengenai adanya 2 alat bukti yang sah sebagaimana jawaban termohon pada angka 16 halaman 20 sampai dengan halaman 22. Ahli psikologi Saudara Nurapni SPSI MPSI yang mendasarkan pada bukti tes psikologi dari ahli terhadap pemohon selanjutnya dianggap sebagai alat bukti oleh termohon dalam perkara Aqua adalah keliru karena tidak ada korelasinya dengan peristiwa dan pemohon sebagai pelaku tes tersebut adalah pemeriksaan psikologi hanya berkenaan dengan diri pribadi pemohon. 14. Bahwa terlebih dalam menilai 2 alat bukti perlu adanya pengujian dan keyakinan hakim yang ditimbulkan dari 2 alat bukti tersebut. Pada pasal 183 KUHP junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 15. Bahwa terhadap hal-hal selain selebihnya pemohon bertetap pada dalil permohonan sebagaimana surat permohonan pra peradilan pemohon tertanggal 11 Juni 2024. Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon bertetap pada petitum permohonan semula dan mohon kepada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menerima, mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya, atau apabila yang terhormat mulia Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus memeriksa dan mengadili perkara ini Aqua berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami kuasa hukum pemohon. Sudah dibacakan, langsung luar biasa. Sepertinya sudah makan ini kelihatan. Sudah. Ya, sidang boleh serius, tapi urusan perut jangan terabaikan. Oke. Kebetulan yang mulia, mohon izin. Kebetulan background dari militer. Ya. Ada renpo ini kan? Izin yang mulia, ada renpo. Saudara, baru saja Anda mendengarkan tanggapan dari kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap jawaban yang disampaikan oleh tim pengacara Polda Jawa Barat yang sebelumnya disampaikan pagi tadi. Dalam replik yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan membantah sejumlah jawaban yang disampaikan oleh pengacara Polda Jawa Barat yang disampaikan sebelumnya. Tadi sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum terkait dengan berkas penyidikan tersangka Peggy Setiawan yang dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jabar pada 20 Juni lalu juga disampaikan di awal replik, di mana Kejaksaan Tinggi Jabar mengembalikan berkas penyidikan Peggy Setiawan karena dianggap belum lengkap secara formil dan juga material.
Sebelumnya juga saudara, tanggapan dari Polda Jawa Barat disampaikan terkait dengan gugatan yang disampaikan oleh Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya dalam sidang pra-peradilan terkait status barang bukti ataupun status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak Polda Jawa Barat menyampaikan dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan, Polda Jawa Barat menyebut bahwa hasil forensik terkait dengan pencarian wajah dan menemukan wajah Peggy Setiawan memiliki kecocokan 90% dengan buron yang selama ini dikejar oleh Polda Jawa Barat.